Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dinni kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat karunia-Nya. Di kesempatan sore hari ini sama-sama kita diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, bermuwajahah dalam ikhtiar kita tawasabil haq wa tawasabil sabr, dalam upaya kita untuk thalabul ilmi. Semoga kesempatan sore hari ini adalah kesempatan yang penuh berkah, tidak hanya bagi diri kita secara pribadi, juga bagi diri kita dan keluarga besar kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan atas qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan semoga Allah tetapkan atas kita menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Agar keberkahan semakin Allah limpah curahkan kepada kita, maka mari kita awali belajar kita di sore hari ini dengan mengawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian, hari ini adalah pertemuan yang kelima di mana kita tengah belajar untuk mendapatkan titik balik bagi kehidupan kita. Di mana hari ini kita akan belajar nasihat yang keempat dari 5 nasihat yang sangat berpeluang bagi diri kita dan siapa saja untuk mendapatkan titik balik kehidupan itu. Sekedar mengingatkan bahwa yang pertama kali kita pelajari terkait dengan titik balik kehidupan ini adalah bahwa kita mesti mengoreksi visi atau orientasi kehidupan kita. Karena ini hal yang sangat mendasar, yang sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Ketika visi kita sudah benar, ketika visi kita sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka secara lahiriah kita akan berusaha untuk mengikhtiari mewujudkan visi itu, mewujudkan orientasi hidup kita itu. Yang kedua, kita mengupayakan untuk terus dan terus memperbaiki kualitas sholat kita. Karena kita sadar, kita tahu dan kita yakin bahwa amalan sholat ini adalah amalan yang akan pertama kali dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, yaitu pertemuan yang kemarin kita sama-sama telah belajar bagaimana agar kita bisa mengupayakan untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan membawa proposal kehidupan yang sudah kita siapkan, yang kita inginkan. Maka di kesempatan sore hari ini kita akan belajar pada nasihat yang keempat, yaitu memperbanyak zikrullah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ke-10 surat Al-Jumu'ah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, memberikan gambaran kepada kita agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tuflihun, orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Maka ada 3 hal yang menjadi syarat yang harus terpenuhi. Yaitu yang pertama adalah faida qudiyatis shalah, mendirikan sholat. Apabila sholat telah didirikan, apabila sholat telah ditunaikan, apabila sholat telah dilaksanakan, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban sholat, dengan kita telah menunaikan kewajiban hakiki di dalam kehidupan kita, yaitu sholat, maka kemudian Allah memerintahkan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kalian di muka buminya Allah Subhanahu wa taala untuk mencari karunia-Nya. Jadi setelah kita tunaikan sholat, setelah kita dirikan sholat, setelah kita tegakkan sholat, maka kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertebaran di muka buminya Allah, untuk mencari, untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga adalah wadhkurullaha katsiran. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua. Kemudian fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah sudah sama-sama kita lakukan. Bahkan bisa jadi sebelum kita belajar, seringkali kita melupakan kewajiban di poin yang pertama, yaitu menunaikan atau mendirikan sholat. Kita telah bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Seolah-olah mencari karunia Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan, terlupakan di dalam berkehidupan kita. Padahal sejatinya bukan itu. Sejatinya yang harus kita upayakan bagaimana agar sholat itu bisa kita tunaikan, sholat itu bisa kita tegakkan. Baru kemudian setelah itu kita mencari karunia Allah dengan kita bertebaran di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 1 dan 2 poin yang pertama ini sudah sama-sama kita lakukan insya Allah. Maka yang bisa jadi belum atau sudah tapi belum maksimal, yaitu adalah mengingat Allah banyak-banyak. Wadhkurullaha katsiran. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya yang mulia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita. Man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Min kulli hamin faraja. Jadi Allah akan memberikan kepada orang-orang yang memperbanyak di dalam hidupnya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap kesedihannya. Min kulli hammin faraja. Kemudian yang kedua, wa min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan kelapangan atas setiap kesempitan di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, warrazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya, tidak pernah ia sangka-sangka. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin pentingnya di sini adalah
Di dalam ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah penjelasan, yaitu wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Kemudian di dalam hadis tadi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata banyak inilah yang harus kemudian sama-sama kita pahami. Sama-sama kita upayakan bagaimana agar kita bisa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang banyak. Nah, maka banyaknya itu seberapa? Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat dan alhamdulillah sampai kepada kita semua, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam tidak kurang 70 kali di dalam membaca istighfar. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah dalam sehari semalam tidak kurang 100 kali di dalam membaca istighfar. Bapak dan Ibu, kita tahu bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pribadi yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya telah diampuni semuanya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Pun demikian, meskipun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tahu bahwa semua dosanya telah dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau beristighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Maka tentu akan menjadi berbeda dengan kita. Karena tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang menjamin diri kita telah diampuni oleh Allah dosanya. Betul Bapak dan Ibu sekalian? Ada yang merasa mendapatkan jaminan dari Allah telah diampuni dosanya? Tentu belum ada. Karena memang hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dimaksum oleh Allah. Dijaga, dijauhkan, dilindungi dari perbuatan dosa. Sehingga dosa-dosa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi kalau seandainya itu terjadi, tapi berdasarkan sirah yang kita baca, Rasulullah tidak pernah berbuat dosa. Maka tentu Rasulullah adalah seorang yang tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan. Nah, karena Rasulullah saja yang tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki dosa, beliau tidak kurang dalam sehari semalam 70 kali beristighfar. Maka tentunya bagi kita sama atau lebih banyak. Mestinya kita beristighfar sama dengan Rasulullah atau lebih banyak dibandingkan dengan Rasulullah. Mestinya lebih banyak. Karena Rasulullah sudah diampuni dosanya, sementara kita belum. Maka kemudian mengacu dari itu, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dalam sehari semalam tidak kurang beristighfar sebanyak 1000 kali. Jadi kalau Imam Syafi'i, yang kita tahu bahwa beliau itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia kebanyakan. Beliau memiliki hafalan, baik itu hafalan Al-Quran maupun hafalan hadis yang sangat luar biasa. Jangankan kok sesuatu yang dihafal, sesuatu yang dilihat sekilas saja beliau hafal, apalagi yang dihafal. Nah, maka beliau Imam Syafi'i rahimahullah itu tidak kurang dalam sehari semalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 kali. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin penting dari banyaknya beristighfar, poin pentingnya dari banyaknya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak hanya jumlah. Kalau Rasulullah 70 atau 100 kali, kalau Imam Syafi'i 1000 kali, maka peluang untuk kemudian kita mengambil jumlah itu ada pada masing-masing kita.
Kalau seandainya kita merasa kayaknya saya lebih mendekati Rasulullah ya dalam hal tidak berbuat dosa, maka mungkin kita akan cukup ya beristighfar hanya 70 atau 100 kali. Tapi kalau kemudian kita beranggapan bahwa diri kita lebih dekat kepada Imam Syafi'i dalam hal menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa, maka kemungkinan kita akan berusaha untuk melakukan atau melafadzkan istighfar tidak kurang dari 1000 kali. Tapi kalau kemudian jangankan kepada Rasulullah, kepada Imam Syafi'i saja kita terlalu jauh, nah maka tentu istighfar kita tentu akan lebih banyak. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah jumlah ini, tentu di antara kita masing-masing memiliki patokan, memiliki keyakinan. Ya. Hanya saja satu poin penting yang harus jangan kita lupakan, berapapun yang akan kita lafadzkan istighfar, berapapun yang akan kita lafadzkan zikir kepada Allah itu, yang paling penting adalah antara lisan dengan hati kita nyambung. Saat kita istighfar, pastikan lisan kita membaca, hati kita memaknainya. Pastikan saat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita berbicara, jiwa kita memahami dan kemudian mengiyakan bahwa diri kita banyak dosa dan kemudian memohon kemurahan Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menentukan jumlah berapa banyak zikir yang akan kita lafadzkan, tentu yang lebih utama adalah bagaimana kita belajar melatih diri kita mensinkronkan antara hati dengan lisan kita. Sehingga saat kita membaca istighfar, ya Allah ampuni saya, hati kita berkata seperti itu. Saat lisan kita beristighfar, kemudian jiwa kita memahami bahwa kaki ini pernah berbuat dosa, perut ini pernah melakukan dosa, tangan ini pernah banyak melakukan dosa, lisan ini, mata ini, telinga ini, pikiran ini telah banyak melakukan dosa. Maka kemudian saat kita beristighfar, kita langsung mengkonekkan bahwa ternyata banyak dosa yang telah kita lakukan. Apakah itu yang dilakukan oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh perut kita, oleh lisan kita, oleh mata kita, dan anggota tubuh yang lainnya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, jumlah zikir itu adalah dengan satu upaya kita melatih diri kita untuk menyambungkan, untuk mengkonekkan antara hati, jiwa, dan lisan kita. Maka Imam Syafi'i juga mengajarkan kepada kita bagaimana saat kita mau melaksanakan ibadah, kita itu diminta untuk melafadzkan niat. Tujuannya apa? Tujuannya agar nyambung antara apa yang akan kita lakukan dengan kemudian jiwa kita juga ikut melakukan. Sehingga saat kemudian kita akan wudhu, ya, Imam Syafi'i mengajarkan dengan sebuah doa, nawaitu wudu'a lirofa'il hadasil asgori, dan seterusnya. Padahal apakah itu ada di hadis Rasulullah? Enggak ada. Di hadis Rasulullah ketika beliau mau wudhu, beliau hanya mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Pun demikian pada saat akan sholat, beliau Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita sebuah niat, usolli fardal subahi rok'ataini, kalau kita mau sholat subuh. Lah kenapa kok harus kita jelaskan, saya berniat mau sholat subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat lillahi ta'ala. Itu tujuannya adalah agar lisan, hati, dan pikiran kita nyambung. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah esensi pentingnya dari ibadah, adalah nyambungnya antara fisik dengan batin kita, antara lahir dengan batin kita. Jadi bukan hanya terkait jumlah. Jadi kalau kita mau zikir, apakah zikirnya zikir istighfar atau kalimat thayyibah yang lain, patokan utamanya kapan lisan kita dengan hati kita dengan jiwa kita nyambung.
Kalau seandainya katakanlah 10 kali tapi sudah nyambung, mungkin itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 10.000 kali tapi hatinya tidak pernah nyambung. Saya ulangi sekali lagi, beristighfar 10 kali tapi antara lisan dengan hati dan jiwanya nyambung, itu lebih baik dibandingkan dengan istighfar 10.000 kali tapi tidak nyambung antara lisan dengan hati dan jiwanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bukan berarti kemudian kita mengecilkan jumlah, bukan. Tapi kita belajar memperbanyak istighfar itu harapannya antara lisan dengan jiwa kita sambung. Terjadi konektivitas. Apalagi kalau kemudian 1 kali sudah nyambung dan kemudian kita merasa nggak cukup dengan sekali. Bahkan juga nggak cukup dengan 100 kali. Bahkan lebih besar dan lebih baik lagi nggak cukup juga 1000 kali. Padahal semua lafaz istighfar, semua lafaz kalimat thayyibah yang dijadikan zikir semuanya nyambung. Saat lisan membaca astaghfirullahaladzim, lisan kita mengatakan ya Allah ampuni aku. Sungguh banyak sekali dosaku. Dosa yang aku lakukan, yang aku timbulkan dari kakiku, dari lisanku, dari tanganku, dari mataku dan seterusnya. Itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih penting maknanya di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Marduwai dari Al-Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa suatu ketika salah seorang sahabat Nabi SAW yang agak jauh, baik itu jauh, apakah jauh dari tempat tinggal Nabi, apakah jauh dari sisi hubungan emosional dengan Nabi, karena mungkin jarang ketemu dengan Nabi SAW. Namanya adalah Auf bin Malik. Beliau pergi menemui Rasulullah SAW dan kemudian sahabat Auf bin Malik ini berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku pergi bersamamu jihad fisabilillah dan ia belum pulang sampai saat ini, sampai saya meninggalkan rumah untuk menemui engkau. Maka apa yang harus aku lakukan? Padahal seluruh pasukan telah pulang semuanya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Auf, perbanyaklah kamu dan istrimu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kembali Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya untuk memperbanyak. Beliau tidak menentukan jumlah. Apakah 100, apakah 200, apakah 1000 atau 2000 dan seterusnya, enggak. Tapi beliau memerintahkan Auf bin Malik untuk memperbanyak membaca bacaan hauqalah atau la haula wala quwwata illa billah. Maka sahabat Auf bin Malik tidak kemudian banyak bertanya, banyak itu berapa ya Rasulullah? Enggak. Beliau kemudian sami'na wa ata'na. Beliau kemudian segera berpamitan dari hadapan Rasulullah dan kemudian pulang. Maka ketika melihat Auf bin Malik pulang, istrinya kemudian menyambut dan kemudian dengan penasaran yang sangat tinggi apa yang didapatkan oleh suaminya, nasihat dari Rasulullah SAW. Maka kemudian istri Auf bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadamu? Maka kemudian Auf bin Malik menjawab, wahai istriku, beliau SAW mewasiatkan untukku dan untukmu agar kita banyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Maka kemudian apa jawaban dari istri Auf bin Malik ini? Beliau mengatakan, ya, sungguh benar Rasulullah SAW dan beliau selalu benar. Maka kemudian kedua
hamba Allah Subhanahu wa taala ini, pasangan suami istri yang sedang galau ini, yang sedang sedih ini, yang sedang bingung ini, yang sedang was-was ini, yaitu mencemaskan keadaan anaknya. Karena anaknya ikut jihad bersama Rasulullah, Rasulullah sudah pulang. Dan para sahabat yang lainnya juga sudah pada pulang. Sementara anaknya belum pulang. Tapi tidak ada kabar bagaimana kondisi anaknya. Apakah syahid, apakah ditawan, atau bahkan apakah hilang, gak ngerti. Maka kemudian ketika keluarga ini bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau mengabarkan kepada Auf, memberikan solusi kepada Auf agar kemudian menyerahkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun selain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian kedua orang hamba Allah ini segera duduk dan kemudian berzikir, memperbanyak bacaan hauqalah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ia lakukan. Mereka hanya berhenti pada saat kewajiban sholat datang. Tidak dikisahkan, tidak diceritakan kapan Auf bin Malik ini menemui Rasulullah. Apakah pagi, siang, sore atau malam? Tidak dikisahkan. Hanya saja dikabarkan bahwa begitu kedua orang ini mendapatkan nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian segera melakukan. Mereka duduk kemudian berzikir, memperbanyak bacaan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan selain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka tidak henti, terus mereka tidak merasa lelah untuk membaca zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hingga larut malam. Capek tentu, ngantuk bisa jadi iya. Akan tapi kegalauan dan kecemasan akan keadaan anaknya menyebabkan mereka terus punya spirit, mereka terus punya tenaga, mereka terus punya harapan besar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar kepada mereka terkait dengan kondisi anaknya. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat larut malam telah berlalu, terdengar sayup-sayup ada orang yang mengetuk pintu. Maka kemudian Auf bin Malik bergegas untuk membuka pintu rumahnya. Dan ternyata apa yang terjadi? Ketika pintu rumahnya dibuka, maka di depan pintu itu telah berdiri anaknya, Malik bin Auf. Maka betapa bahagianya, betapa gembiranya, surprise yang Allah berikan kepada dirinya. Nggak nyampe 1 malam, nggak nyampe 24 jam. Bacaan zikir yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mereka berdua lakukan dengan sepenuh harapan, sepenuh keyakinan, maka belum lagi subuh menjelang, anaknya sudah hadir di hadapan. Bahkan Malik tidak sendirian. Malik bin Auf itu datang pulang membawa banyak ghanimah, membawa banyak harta rampasan perang berupa domba-domba. Maka kemudian Auf bertanya, apa ini anakku? Maka Malik menjawab, wahai ayah, sesungguhnya musuh telah menangkapku dan mengikatku dengan rantai besi, mengikat kedua kakiku, juga mengikat kedua tanganku. Maka ketika malam tiba, di saat para penjaga sudah mulai kelelahan, sebagian mereka sudah tertidur pulas, maka saya berusaha untuk melepaskan ikatan yang mengikat tangan dan kakiku.
Tapi apa daya, yang mengikat itu bukan tali biasa, tapi rantai besi. Sehingga kemudian seolah-olah tidak bergeming tali itu, sekuat apapun aku meronta. Tapi aku yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang meyakini akan janji-janjinya. Maka kemudian pelan tapi pasti ditarik sedemikian rupa, maka rantai besi itu perlahan-lahan melonggar, perlahan-lahan terbuka. Sehingga kemudian aku dapati kedua kakiku bisa aku lepaskan dari ikatan rantai besi itu. Aku dapati kedua tanganku bisa aku lepaskan dari ikatan rantai besi itu. Sehingga kemudian aku bisa keluar dari tempat aku ditawan dengan aman dan nyaman. Bahkan aku dapati di depan aku ditawan itu aku temui banyak sekali kawanan domba. Maka kemudian aku bawa serta. Maka kemudian bapaknya Malik bin Auf atau apa namanya Auf bin Malik. Jadi mbahnya itu Malik, anaknya juga namanya Malik. Ya, jadi Auf bin Malik. Auf bin Malik punya anak Malik bin Auf, gitu ya. Nah maka Auf ini kemudian semakin heran. Beliau kemudian bertanya, wahai anakku, bukankah jarak antara musuh dengan kita jauh sekali? Saat Rasulullah dan para pasukan berangkat menuju tempat jihad fisabilillah berhari-hari. Tapi bagaimana mungkin engkau datang dari tempat engkau ditawan sampai ke tempat kita ini hanya sesaat, tidak lebih dari 1 malam. Maka kemudian Malik menjawab, wahai ayah, demi Allah, ketika ikatan itu lepas, saya merasa ada malaikat yang membawa saya. Seolah-olah saya terbang, seolah-olah saya tidak berjalan dan tidak berlari. Bahkan ketika kemudian saya membawa kawanan domba itu, saya bisa membawa demikian mudahnya. Maka kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika Auf bin Malik sudah merasa yakin bahwa itu adalah anaknya, bukan kemudian halusinasi, ya, bukan hanya fata morgana. Dia yakin bahwa yang datang itu anaknya. Bahkan tidak hanya sendirian. Dia datang dengan membawa kawanan domba yang menjadi ghanimah. Maka kemudian Auf bin Malik mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan tergopoh-gopoh beliau datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian belum sempat Auf bin Malik ini mengatakan sesuatu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyambutnya dengan senyuman kegembiraan. Beliau mengatakan, wahai Auf, bergembiralah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat tentang urusanmu. Jadi ternyata Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kejadian apa yang dialami oleh sahabatnya. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat At-Tolak ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Auf bin Malik dengan beliau menyampaikan surat At-Tolak ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadakan baginya jalan keluar atas setiap persoalan hidupnya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada pernah ia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, menyandarkan harapan, menyandarkan impian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya kita berzikir kepada Allah dengan jumlah yang banyak. Tapi jumlah yang banyak ini tidak menjadi jaminan kalau kemudian itu tidak menjadikan antara lisan dengan jiwa dan hati kita nyambung karenanya. Maka Auf bin Malik dan istrinya saat lisan mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka hatinya meyakini bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara dia langsung ia mengatakan, aku pasrahkan sepenuhnya ya Allah tentang urusanku ini. Aku pasrahkan sepenuhnya wahai Allah tentang urusan anakku ini. Apa yang terjadi dengan anakku, aku pasrahkan sepenuhnya kepadamu. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah generasi sahabat yang keyakinannya luar biasa. Inilah generasi hebat yang kemudian menjadi mercusuar peradaban agama, peradaban Islam. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita bisa melakukan hal yang sama sebagaimana Auf bin Malik, kita akan mendapatkan hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita bisa melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Auf bin Malik, maka yakin pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah Auf bin Malik dapatkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah lain, kisah yang sangat sering kita dengar, bahkan sangat mungkin sama-sama kita telah mempraktekkan di dalam kehidupan, yaitu kisah Imam Hasan Al-Basri, di mana dalam sebuah kesempatan beliau kedatangan tamu. Tamu yang pertama ini datang dengan persoalan bahwa dia dan orang-orang yang tinggal di kampungnya sudah sekian lama tidak mendapatkan guyuran air hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeringan sudah terjadi di mana-mana. Tanaman dan binatang ternak sudah banyak yang mati karenanya. Maka kemudian tamu ini datang minta nasihat apa yang harus dilakukan agar diri dan orang-orang yang tinggal bersamanya di tempat tinggalnya, di kampung halamannya itu segera keluar dari paceklik, dari kekeringan ini. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada tamunya ini, perbanyaklah engkau dan orang-orang yang di sekitar engkau istighfar. Maka kemudian tamu ini singkat cerita pulang. Enggak lama kemudian datang tamu yang lain. Ternyata tamu yang kedua ini juga membawa persoalan. Ia mengatakan bahwa sudah sekian lama ia berusaha untuk merubah keadaan ekonominya. Bahkan kata pepatah, siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Enggak mengenal waktu lagi mencari uang, mencari rezeki, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang telah dilakukan sedemikian keras itu tidak berefek apa-apa. Tidak menimbulkan hasil yang nyata. Yang ada hanya kelelahan dan kecapean. Bahkan putus asa sudah mulai merasuk di dalam jiwanya. Maka kemudian apa yang harus kami lakukan, wahai imam? Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, perbanyaklah engkau dan istrimu dan keluargamu beristighfar. Maka tamu yang kedua ini pun pulang. Tidak lama setelah tamu yang kedua ini pulang, datang lagi tamu yang ketiga. Ternyata tamu yang ketiga ini juga datang dengan membawa persoalan. Tamu yang ketiga ini menyampaikan bahwa dia dan istrinya telah membangun rumah tangga sekian lama. Tapi ternyata
buah hati yang digadang-gadang, buah hati yang sangat diimpikan tidak kunjung datang. Maka kemudian apa yang harus kami lakukan wahai imam? Maka Imam Hasan Al-Basri kembali memberikan nasihat kepada tamu yang ketiganya ini, perbanyaklah engkau dan istrimu istighfar. Niscaya Allah akan memberikan jalan keluar kepada kalian. Maka ketika tamu yang ketiga ini pulang, yang heran dan bertanya-tanya justru muridnya atau sahabatnya. Yang sedari tadi memperhatikan tamu-tamu yang datang. Ia mengatakan, wahai imam, wahai guru, hari ini sungguh aku heran. Datang kepada Anda beberapa orang dengan persoalan yang beragam. Tapi Anda memberikan nasihat yang sama kepada mereka, yaitu untuk memperbanyak istighfar. Sebenarnya bagaimana ini? Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Dan kemudian beliau mengatakan, wahai muridku, wahai sahabatku, sungguh yang aku katakan ini tidak berasal dari nafsuku, tidak juga berasal dari akalku. Tapi aku teringat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Allah berfirman, fakultustaghfiru innahu kana ghaffara. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan yang lebat menjadi rahmat bagimu. Wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memperbanyak untukmu harta dan anak-anakmu. Dan Allah akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mendapatkan sebuah nasihat kali ini dari Imam Hasan Al-Basri. Meskipun beliau mengatakan, menegaskan kepada muridnya bahwa apa yang beliau katakan ini tidak berasal dari akalnya, tidak berasal dari nafsunya, tapi beliau hanya menyitir firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan nasihat kepada tamu-tamu yang datang dengan berbagai persoalan itu untuk memperbanyak istighfar. Kembali memperbanyak, tidak kemudian menghitung apakah 10, 20, 30, 100, 200 dan seterusnya. Banyak bagi saya belum tentu banyak bagi Bapak dan Ibu sekalian. Pun demikian sebaliknya, banyak bagi Bapak dan Ibu sekalian belum tentu banyak bagi saya. Karena tentu persoalan kita berbeda. Maka kitalah yang kemudian akan bisa mengukur sebagaimana ukuran tadi. Kalau diri kita lebih dekat kepada Rasulullah SAW, berarti istighfar kita nggak akan jauh dari 100. Kalau kita merasa diri kita tidak jauh dari Imam Syafi'i, berarti kita akan beristighfar tidak jauh dari 1000. Tapi kalau kemudian kita merasa jauh dari Imam Syafi'i, apalagi dari Rasulullah SAW, tentu kita akan lebih banyak dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dengan sangat gamblang kepada kita bahwa sesungguhnya seseorang yang memperbanyak istighfar dan kemudian istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dan salahnya diampuni, maka yang akan terjadi adalah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat, tanda keberkahan, tanda rahmat yang tercurah, terlimpah ruah kepada dirinya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan banyak harta dan banyak anak bagi orang yang memperbanyak istighfar, yang telah diampuni oleh Allah dosa dan kesalahan. Dan tidak hanya itu, Allah akan mengadakan untuknya kebun-kebun dan sekaligus sungai-sungai. Apakah itu sebagai mata pencaharian ataukah itu sebagai sumber kebahagiaan yang lain? Maksud saya, bisa jadi itu sebagai sumber penghasilan. Ketika kebun kemudian ada sungai yang mengalir di dalamnya, tentu adalah tanah yang subur, mudah ditanami apa saja. Atau bisa jadi berarti kebun atau tanah yang kemudian diairi air, kemudian airnya mengalir jernih,
gemericik, bahkan kemudian ada air terjun di dalamnya, tentu akan menyejukkan mata siapapun yang melihatnya termasuk diri kita. Maka itu akan menyejukkan, akan membahagiakan, akan menenteramkan siapapun yang tinggal di dalamnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di poin ini pada pertemuan yang kelima, titik balik kehidupan ini, kita sama-sama belajar bahwa kita harus memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hitungan. Karena hitungannya sangat relatif, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kita boleh menggunakan patokan Rasulullah. Kita pun boleh menggunakan patokan dari Imam Syafi'i. Atau bahkan kemudian ketika kita membaca sirah dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau memberikan kabar, memberikan sebuah gambaran ketika dalam keadaan biasa beliau beristighfar tidak kurang dari 4.000. Tetapi dalam keadaan genting, dalam keadaan beliau punya persoalan, maka beliau beristighfar tidak kurang dari 10.000. Maka bisa jadi hitungan-hitungan itu yang kemudian akan bisa memandu diri kita untuk sekedar dijadikan sebagai patokan. Hitungan yang mana yang kemudian akan kita ambil. Tentu tidak harus sama persis. Enggak harus kemudian kita menjadi was-was, wah kurang 1, wah kurang 10, wah kurang 100 dan seterusnya, enggak perlu. Yang penting sekali lagi intinya adalah antara lisan dengan hati dan jiwa kita nyambung saat kita berzikir. Apakah zikir kita itu istighfar, apakah zikir kita itu hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat Rasulullah pernah mengabarkan juga kepada kita, barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku, ya, maka barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah akan memberikan sholawat kepadanya 10 kali. Di dalam salah satu ayatnya yang mulia, surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hendaklah kalian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu zikir yang istimewa di hari Jumat atau di malam Jumat adalah memperbanyak sholawat. Karena ternyata Allah yang menciptakan Rasulullah itu bersolawat. Bahkan para malaikat juga bersolawat. Maka kemudian Rasulullah mengabarkan, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Semoga dengan apa yang telah kita pelajari di kesempatan sore hari ini, menjadikan kita semakin yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, bahwa cara yang kita tempuh yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar akan menjadi wasilah titik balik kehidupan kita. Benar-benar akan menjadi wasilah hidup kita akan mengalami metamorfosa. Hidup kita akan berubah, tidak stagnan, tidak hanya seperti ini. Kita akan mengalami etapa perubahan satu tangga kepada tangga yang berikutnya. Insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar menguatkan tekad kita, mari sama-sama kita mohon kepada Allah di hari, di waktu yang mulia ini. Semoga dengan apa yang nanti akan kita minta bersama, kita doa bersama, Allah memberikan ijabah kepada doa dan permohonan kita. Kita awali doa kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghani ya Mughni, ya Ahad ya Samad. Lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa limasayyihina wa liman alamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adi sidqi indaka ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan waqaran. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika as'alu a'tina amwalan kasiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wala masyaqqatin ma'a salamah wal barakah wa bulughil maram miraran ya Allah. Miraran ya Allah, miraran ya Allah, marratan ba'da marratin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kita pelajari bersama di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini menjadi asbab, menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan titik balik dari kehidupan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.